Ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya. Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Ya khairan man hadana, ya syafi'a suduri, ya man asyraka nur alal qalbi. Salawatullah alaika salam. Wahai sebaik-baiknya petunjuk kami, wahai yang menyembuhkan penyakit hati, wahai yang menyinari cahaya pada hati. Salawat Allah padamu kesejahteraan. Ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya. Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Ya Rabbi berilah salawat kepada penghulu para nabi. Ya Rabbi berilah salawat kepada penghulu orang-orang bertakwa. Salawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad cahaya awal. Ya khairan man barakana, ya ayyuha sajidulillah, ya man fataha ridallahi alanna. Ba'asallahu mahmudan alaika salam. Wahai orang yang memberkahi kami, wahai yang selalu sujud pada Allah, wahai orang yang membuka ridho Allah bagi manusia, semoga Allah menempatkannya terpuji padamu kesejahteraan. Ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya. Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Ya man lahu tajul jamali, ya syafi'al ilali. Ya Rabbi taksuna min hulali sifati kamali. Sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam alaihi nuri sirillah. Wahai yang padanya mahkota keindahan, wahai yang
sembuhkan penyakit. Ya Rabbi, semoga Engkau pakaikan kami dengan jubah keindahan penghulu kami Nabi Muhammad, salawat dan salam kepadanya. Cahaya rahasia Allah, ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya. Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Ya Rabbi sholli ala sayyidil anbiya. Ya Rabbi sholli ala sayyidil atqiya. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril awali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan li Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani, wa khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman khadama li hajjal majlis. Syaikhullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani was Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencukupi keperluan-keperluan hidup kita dan selalu menolong hidup kita dan selalu memberikan kepada kita napas ila sidratil muntaha ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada diri kita kemampuan-kemampuan, dihilangkan, dihindarkannya segala bala bencana, cobaan-cobaan yang berat bagi kita. Mudah-mudahan dimudahkan bagi kita atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dimudahkan pula anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini ditetapkan Allah menjadi para ahli surga tanpa dihisab, dibersamakan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, akhir kematiannya, kemudian sesudah kematiannya, berjahnya dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah alaika bisukuni wal qumul baina yadayal haqqi ajja wa jalla wa tarki isa'atil adabi. Insyaallah bagi kalian, kata Syekh, bisukuni wal qumul, hendaklah kalian selalu mempelajari ilmu diam dalam hidup ini, wal qumul, ilmu merendahkan diri, terutama yadayal haqi ajja wa jalla, di hadapan Allah ajja wa jalla. Orang-orang yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu, apalagi sholat sunat juga kadang dikerjakannya, siogianya memperdalam dirinya dalam sholatnya itu sebagai bagian daripada kumulnya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah ajza wa jalla,
Kemudian dia belajar melihat kehidupan dunia ini dengan perasaan suasana batin kumulnya. Kumul perasaan rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, melihat alam semesta ini bukan alam yang dihadapinya, tetapi Allah Azza wa Jalla, sehingga perasaan kumul itu tetap ada. Jauhlah dari dirinya kesombongan-kesombongan. Melihat berbagai hal tidak ditanggapinya kecuali dengan sukut, dengan diamnya, dengan makna semua itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Janganlah jadi pecundang orang-orang yang suka mengkritik keadaan bermacam ragam tanpa mengetahui hakikat-hakikat di dalamnya. Watarku isa'atil adabi, hendaklah dia bagaimana selain kumul belajar meninggalkan isa'atil adabi, yaitu kejelekan-kejelekan adabnya kepada kehidupan. Bagaimana dia beradab terhadap ilmu yang dipelajarinya, bagaimana dia beradab terhadap wahyu Allah Azza wa Jalla, beradab pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu? Jangan sekali mengkritik ayat Al-Quran. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran, kalau perlu tidak usah artinya, daripada nanti tak kritik Allah. Yalah, misal ya kelak baik mengaji Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kalau tidak tahu artinya bagaimana, Jar? Nanti tidak tahu maksud tujuan Tuhan. Ya, nanti artinya itu langsung dengan guru aja cari. Yalah, guru aja mengartiakan supaya kita jangan salah. Misal membaca ayat sederhana aja ayatnya, apalagi yang berat-berat lah, yang sederhana aja. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu liman yasha. Jadi dalam Al-Quran kayak itu ayatnya. Yalah, dibaca artinya. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, ya kan? Wa yaqdiru lahu. Allah pula menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wah, sekehendak Allah hidup nih lah aja. Kenapa jadi kayak ini aja? Nah, yalah. Iktirat kepada Allah aja. Jadi tahu arti Al-Quran itu ada baiknya, tapi sisi negatifnya kalau ilmunya kurang, bisa-bisa Allah yang dikritik. Yalah, hadis kayak itu juga. Daripada masalah-masalah, lebih banyak dengarkan ujaran guru, penjelasan guru-guru agak. Contoh hadis, membuka kitab Sahih Bukhari, nang terjemah apa? Kitab Sahih Bukhari terjemah lah, membaca ayat terjemahnya aja nah, yalah, ya kalah. Nah, situ ada dikisahkan Nabi sebelum sholat, ujar Imam Bukhari. Nah, situ ada riwayat mencium istrinya Aisyah, kemudian lalu beliau sholat. Bah, berarti Jar tidak batal mencium istri itu, Jar apa nih? Tidak batal mencium istri, wudhu tidak batal itu mencium istri, ya kah? No, akhirnya habis wudhu pokoknya japai istri, tercium istri tidak batal. Nah, karena membaca padahal Imam Bukhari sendiri memfatwakan batal. Kenapa jadi ada hadisnya, ada pelajarannya itu? Karena Imam Bukhari itu bukan sebagai guru agama atau ulama yang menjelaskan ilmu agama, tidak. Beliau hanya mengumpulkan hadis riwayat demi riwayat. Yang hadis itu belum diolah lagi, belum diolah. Hadis itu belum diketahui urut hadisnya, urut tuh sumber hadisnya, kapan hadis itu ada. Bisa jadi salah satunya adalah ternyata Nabi mencium itu belum lagi turun tentang sholat 5 waktu, masih sholat 2 rakaat Nabi yang mengerjakan sendiri, yalah. Nah, itu kisahnya toh. Nah, ini gara-gara langsung ingin tahu sendiri. Yang kedua, jangan suka mendengarkan orang berceramah sukanya mengkritik kesana kemari. Amaliyah orang dikritik itu jangan jauh, bahaya kayak itu. Kenapa? Kita terikuti, akhirnya kita tidak mengerti tanpa
ilmu. Laisa laka bihi ilmun, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Akhirnya kita beramal ragu. Misal kita mendengarkan ceramah, tidak boleh membaca surah Fatihah di luar dari sholat jar kita iyakan aja. Nah kayak apa orang hidup? Kalau surah Fatihah di luar sembahyang 5 waktu tidak boleh dibaca misalnya, kayak apa orang hidup? Bacaan apalagi? Mun surah Fatihah jadi larang, apalagi surat yang lain. Berarti ajaran itu apa? Mengajarkan kita supaya jangan membaca Al-Quran selain di dalam waktu sembahyang. Nah ini kacau kalau iyalah. Nah ngalihai, jangan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun ya Tuhan. Jangan sampai kamu mengikuti sesuatu di dalamnya kamu tanpa ilmu. Ada pula haulan haram jar. Tidak boleh jar. Membaca Yasin di kubur jar. Tidak boleh membaca Yasin di kubur. Boleh kan? Boleh kah lah? Mengubur orang membaca Yasin, boleh kah kada, ya kah? Kita tidak tahu hakikatnya, ilmunya tidak ada, akhirnya sembrono, iyalah. Nah, makanya mudah aja mengikuti agama ini, mudah ikuti aja guru itu sudah hanya mengamalkan, iyalah, mengamalkan tanpa ada penjelasan sini diamalkan. Pingin tahu penjelasannya nanti, iyalah, nanti amalkan dulu. Guru sembahyang mah binanya sembahyang 5 waktu. Sidin, bila waktunya sampai guru ini sembahyang 5 waktu, kerjakan aja 5 waktu, nggak usah susah-susah lagi. Jangan lagi bercari manalah adalah ilmu yang tidak bisa sembahyangan, tidak sholat lagi. Nah ini kacau. Tarku, maka ujar Syekh, bagaimana engkau tarkul isa'il adabi, meninggalkan keburukan-keburukan adabmu dalam hidup ini. Ya, ini paling susah. Kadang kita sekolah, apalagi kita sekolah yang umum aja nih, kita tidak dibolehkan. Tarkul adab itu, meninggalkan adab itu, contoh sekolah SD gurunya si A, ya lah. Guru kita Udin misalnya, sekolah SD. Kita SMP, SMA, sampai kita perguruan tinggi, si Udin tadi guru kita di SD itu tidak kita hormati lagi. Kenapa jadi tidak menghormati itu? Yang guru SD kalau itu. Iya kah? Nah itu tidak boleh. La yanfa, tidak akan bermanfaat. Ilmahu, ya kan? Man la adaba li saiki, tidak akan bermanfaat, terpotong ilmunya itu kalau dia tidak memiliki adab dengan para guru atau guru-gurunya. Itu nasihat Imam Al-Ghazali. Nah ini jersey semuanya nih, hidup ini nyaman aja, agama ini kalau kita benar. Maka belajarlah untuk diam, kata Syekh. Bagaimana kita diam? Karena kita tidak tahu rahasia di dalamnya. Layan pauka, itu tidak beradab. Ingkana wala buddha minal kalami pihaja payakunu kalamaka pihi ala sabili tabaruk. Jika engkau dalam hidup ini mesti harus mengeluarkan kata-kata juga, nah, artinya terpaksa benar kita berbicara nih. Ayo ya kita sampaikan kata-kata juga. Apa? Hendaklah payakunu kalamaka pihi ala sabili tabaruk. Bagaimana kalam engkau, perkataanmu itu di jalan tabaruk kepada Allah Azza wa Jalla. Tabaruk pihi wa tabaruk itu bijikri ahlihi. Bagaimana bertabaruk? Bertabaruk tuh mengambil barakat. Kita tidak tahu dalil haul, tidak tahu kayak apa. Orang rami mahauli guru sekolah, sudah ikuti aja. Kenapa susahnya? Mencari berkat, selesai, ya kah? Mencari berkat, selesai. Nggak usah susah cari berkah. Kalau tidak ada berkahnya udah jadi masalah, karena yang diharap mudah-mudahan dapat berkah. Berharap aja jadi berkah. Mah daripada tongot di rumah melihat di kodok bintalo di pinggir sungai kan, di samping rumah, ya lah. Nah, kalau kita tidak mampu melakukannya itu, jangan mencela, berdiam, Mbah. Kadang-kadang kawan, kenapa tidak pergi saja?
Tidak pergi. Kenapa aja tidak pergi? Cun-cunnya ndak ada jadi kita ya. Kalau cun apa? Cuan kan orang sekarang iyalah. Duit ndak ada duit. Kayak apa berangkat kendaraan mogok ya kah? Badan sakit macam-macam ya alasannya. Sudah ya diam aja. Mudahan nanti aku kawa jual. Selesai. Carilah tabaruk di mana engkau mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan membanding-banding berkah. Ya lah, apa yang bisa ambil berkah itu? Ya tidak bisa, guru sekumpul sudah meninggal dunia jar. Jadi tidak bisa lagi aku jar menuntut ilmu belajar. Selain guru sekumpul, nang akar-akar nih jadi juga. Tidak ada rotan, akar pun ya. Jadi jangan karena abah guru sekumpul sudah meninggal, tidak ada lagi menuntut ilmu. Nah salah jadinya. Carilah tabaruk berkah dimanapun juga kamu berada. La annaka tad'iyah bijahirika qalbika minhu. Janganlah sesungguhnya engkau mengaku-ngaku pada johirmu. Yang minggu kemarin mengaku-ngaku wali, mengaku-ngaku orang yang baik, mengaku-ngaku hidup yang bagus bana. Maqawi qalbika bihi, bersama dengan perasaanmu, sampai dengan perasaanmu hanya berkata-kata di hadapan manusia. Orang di kampung ini tidak ada yang tahu benar relon aku nih sebenarnya, aku nih wali misalnya, aku nih ahli ibadat sebenarnya, aku nih bersedekah banyak banget, mau pakai perasaan malah berkata-kata. Apa gunanya jar saya? Tidak ada gunanya seperti itu. Kadang-kadang kan kita berkalam seperti itulah, sampai mengungkapkan supaya orang percaya. Kalau orang percaya apa ruginya? Apa untungnya? Iyalah, iyalah. Apa untungnya? Pian misalnya mengaku apa ya? Mengaku apa ya? Mengaku gubernur begini. Jadi orang gila kan, jadi orang ya lah. Nah pokoknya mengaku-ngaku dosa lah, dosa mengaku-ngaku itu. Tinggalkan pengakuan-pengakuan tuh. Kamu siapa? Ulun orang biasa aja. Ulun orang biasa ya. Ditekan lagi. Ulun adalah, saya adalah orang yang mengharap ridho Allah aja wa jalla. Sudah nggak usah berdebat, tinggalkan perdebatan. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu. Banyaklah di masyarakat ini perkataan yang macam-macamnya lah. Tinggalkan semuanya itu. Terubah pulang. Kullu zahirin. Tiap-tiap yang zahir itu la yufakkihul batin, tidak akan berserasi dengan batin. Bahwa hadian, tiap-tiap yang berlawanan dengan hati nurani kamu. Kayak itulah bahasanya lah. Setiap yang bertentangan dengan batin kamu, hajian ya seh, bahwa hajian itu akan menciptakan kegalauan dalam dirimu. Jadi kalau kita sering berlawanan dengan hati kita, hidup kita akan galau. Galau. Nah kita kan sudah belajar nang mana hati nurani, nang mana bukan. Ya kadang-kadang ada tipuan, disangka hati nurani padahal tipuan hati, atau yang disebut dengan tipuan setan. Wah ini dasar mukanya nih jar batin nih, mukanya aja kayak penjahat jar, bisa orang nih penjahat nih misalnya, ya kah? Sangka buruk. Padahal itu adalah tipuan setan. Kita sangka itu dari hati nurani. Bagaimana yufakihu batin? Bagaimana supaya serasi terus dengan batin? Diamkan sesuatu itu, tenangkan sesuatu itu. Lama kelamaan nanti Allah akan memberikan berita, petunjuk kepada diri kita. Apa aja itu dalam hidup itu? Berusaha kah? Berusaha dalam hidup, apalagi ya agama lah. Berusaha kah itu juga? Tenang dulu, nggak usah langsung diceburi, nggak usah. Apa nih? Berjualan mangga sudah jual, berjualan bubur sudah jual. Nggak ada suksesnya. Kawa-kawa bertahan gitu aja lah. Coba berjual kecap, habis itu mendengar berita orang Rami berjualan es apa nang Rami di mana? Hah? Ya es, lalu langsung pemodal. Belum tentu. Sabar, tenang. Ya kah? Dia berbiarkan sambil sholat. Kalau bisa nanti ada sholat 2 rakaat, sholat istikharah.
Ya kah? Berulang-ulang. Saya mengisahkan kisah Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab menyuruh Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa Zaid? Coba tuliskan, Zaid bin Sabit, tulis Al-Quran nih yang kita hafal-hafal nih. Dikoreksi lagi yang pernah kamu tulis di masa Abu Bakar As-Siddiq. Coba dilihati lagi, dicek di mana-mana. Zaid bin Sabit ini berkata dalam hadis riwayat, 2 bulan saya sholat istikharah, barulah aku yakin menulis Al-Quran itu sangat baik di sini. 2 bulan sini sholat istikharah aja, nah, Pak. Nah, itu nyata-nyata dalam agama. Subhanallah. Nah, tupang kayak apa hidup? Karena itulah perhatikan, selalu berserasan hidup itu. Masoma manzola yakulu luhuman nasi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ujar Syekh, masoma, tidaklah orang itu berpuasa. Manzola, siapa yang selalu terbayang atau dibayangi oleh yakulu luhuman nas, dibayangi oleh luhumun nas, memakan daging manusia. Tidaklah orang berpuasa sedangkan pekerjaannya memakan darah manusia. Kayak apa tuh memakan darah manusia? Maksudnya bahari kan istilah itulah manu pajak, apa nih? Mengambil pajak orang. Dulu kan kadang raja-raja dulu kayak itu kalau lah, yalah rakyatnya diperas, yalah berpuasa sidin. Sebenarnya sidin itu kan tidak berpuasa. Kenapa? Karena kerjaannya adalah memakan harta rakyat. Nah, jadi untung dia tidak jadi pejabat lah, tidak memakan darah manusia jadinya lah. Kesimpulannya, ujar Syekh, amalkan sukut kalau bisa, bijikrilah. Sukut itu artinya diam. Kemudian melatih diri untuk kumul dalam hidup hari-hari. Kumul itu merendahkan diri di hadapan Allah, tidak bersombong di hadapan manusia. Kumul. Ketiga, kalau bisa berkata-kata juga, terpaksa benar, carilah kata-kata itu yang sifatnya tabaruk, berharap kepada Allah. Misalnya waktu berjualan, wah berdagang berjualan nih anu bener lah, laris bener lah, amin, mudah-mudahan seperti yang Anda kira, mudah-mudahan banyak. Sudah selesai ya lah. Padahal dasar bujur laris bujuran berdagang nih udah laris bujuran, cuma jangan jauh bersombong. Amin, mudah-mudahan laris. Nah itu perkataan yang bersifat tabaruk. Perkataan yang bersifat tabaruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam anta ridallah ya tahiral qalbi, anta ridallah. Allah ya Rubbana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Ya Nur Muhammad,